Di sisi lain, Pangeran Qilin memandang Qin Chen dengan mata muram. Seperti yang diharapkan Qin Chen, Pangeran Qilin tampak tertahan. Terlepas dari fakta bahwa dia berhasil mengatur upacara seperti itu untuk menyambut Nona Sikong dan tidak ingin mengacaukannya bahkan sebelum dimulai, alasan yang lebih besar adalah dia tidak dapat memahami Qin Chen di depannya. Di bawah tatapannya, Qin Chen datang ke tebing di sisi puncak Tongtian, menatap tanah leluhur yang gelap di kejauhan. Di depan matanya, seluruh tanah leluhur yang gelap diselimuti kegelapan, kabur dan sulit dilihat dengan jelas, tetapi karena keagungan puncak Tongtian, Qin Chen dapat mengamati lebih dari setengah tanah leluhur yang gelap. Di tanah leluhur yang gelap, terdapat kuburan darah kuno yang berdiri satu demi satu, setiap kuburan darah memancarkan aura yang berdebar, seperti bintang, berdiri di tanah leluhur yang gelap ini. Qin Chen berkonsentrasi, matanya sepertinya bisa melihat melalui kehampaan yang tak ada habisnya, dan hatinya sangat menakjubkan. Dia samar-samar merasa bahwa di kedalaman tanah leluhur yang gelap ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa, bahkan keberadaan yang tabu. Bahkan, Qin Chen sepertinya melihat istana dari kegelapan tak berujung, menjulang. Apakah itu istana Sikong Zen? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Istana itu ditangguhkan di atas gunung suci, dan karena jaraknya terlalu jauh, orang tidak bisa mengetahui petunjuknya. Namun, terlihat bahwa lokasi istana ini jelas sejalan dengan kuburan darah yang akan dihancurkan di kejauhan, dan ada jenis energi khusus yang tersisa. Dalam waktu singkat, Qin Chen tidak dapat melihat hubungan antara keduanya untuk saat ini, tetapi Qin Chen dapat yakin bahwa kuburan darah yang hancur ini pasti ada di sini bukan secara kebetulan, tetapi untuk beberapa alasan khusus. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi serius, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa akhir dari tanah leluhur yang gelap ini bergabung dengan dunia ini, dan bahkan membentuk keberadaan khusus dengan penjara iblis neraka ini. Apa tujuan dari klan gelap? Gumam Qin Chen di dalam hatinya, wajahnya muram. Pada saat ini, selain Qin Chen, Fei Evil dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka, melihat keluar, dan mencoba mengikuti tatapan Qin Chen. Namun, mereka sama sekali tidak bisa melihat melalui kabut di depan mereka, dan mereka semua bingung, tidak mengerti apa yang dilihat Qin Chen. Mo Ye, bisakah kamu melihat lokasi alat sumber jiwa iblis? Ucap Qin Chen melihatnya untuk waktu yang lama, dan berkata kepada Lord of Abyss Demon di dunia kekacauan. Tuan, beri aku waktu, itu sama sekali tidak masalah. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan hormat, di sini, Anda dapat merasakan sebagian besar tanah leluhur yang gelap. Sebagai harta dari klan iblis abis kami, alat sumber jiwa iblis tidak dapat dipertahankan dimanapun. Hanya beberapa tempat khusus yang dapat menampung keberadaan sumber jiwa iblis dan berikan waktu kepada bawahan ini. Dalam waktu singkat, bawahan akan dapat menemukan perkiraan lokasi sumber jiwa iblis. Ucap Lord of Abyss Demon dengan sungguh-sungguh. Sangat bagus. Ucap Qin Chen mengangguk, dengan sedikit harapan di dalam hatinya. Dengan ekspresi tenang, dia mulai memahami struktur seluruh tanah leluhur yang gelap, dan menghitung evolusi Zhou Tianxing. Pada saat ini, di area resepsionis di sisi lain, Pangeran Qilin dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan mata dingin dari waktu ke waktu. Di samping Pangeran Qilin, Mingye Shizi juga marah. Dia tidak mengerti mengapa Pangeran Qilin tidak membunuh anak itu. Sebaliknya, Mo Lao dan yang lainnya yang berbicara sebelumnya sangat jelas tentang pemikiran Pangeran Qilin, dan mereka juga sedikit bingung tentang latar belakang Qin Chen. Karena, mereka juga dianggap sebagai veteran terkuat di benua Yu Hitam, dan beberapa dari mereka juga terkait dengan Tanah Suci Sikong, tetapi mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di Tanah Suci Sikong. Namun, identitas Inspektur Tanah Suci Sikong, ditambah dengan cara Qin Chen baru-baru ini untuk membunuh Pangeran Qilin, membuat orang bertanya-tanya bahwa Qin Chen, pemuda seperti itu, terlalu sombong. Selain itu, Qin Chen tidak takut di depan Pangeran Qilin sebelumnya. Ini membuat beberapa pria kuat diam-diam menebak, atau pemuda di depannya mungkin adalah anak haram dari seorang pria besar, dan di belakangnya ada kekuatan yang tidak lebih lemah dari kerajaan Qilin, itulah sebabnya dia begitu sombong dan mendominasi. Dan orang besar di belakangnya kemungkinan besar terkait dengan Tanah Suci Sikong, itulah sebabnya Inspektur Tanah Suci Sikong mengikutinya.
Setelah banyak pertimbangan, banyak orang merasa bahwa hanya tebakan seperti ini yang paling masuk akal dan dapat diandalkan. Sayang sekali tidak ada orang yang hadir yang mengenal inspektur di depan mereka. Jika tidak, mereka mungkin mengetahui beberapa petunjuk. Di depan tebing, Qin Chen berdiri lama, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah kursi muncul. Qin Chen hanya duduk dan menatap jurang di depannya. Pada saat yang sama, Qin Chen memberikan instruksi kepada Peri Shen Huang, dan Peri Shen Huang buru-buru berdiri di samping, mengeluarkan tungku arang, menyalakan api, dan mulai merebus teh untuk Qin Chen. Setelah beberapa saat, kabut teh meringkuk, dan Peri Shen Huang menawari Qin Chen secangkir teh harum. Qin Chen duduk diam di tepi tebing, matanya tertuju ke langit, dia menyesap teh dengan lembut, memikirkan sesuatu. Dalam benaknya, berbagai tren khusus melonjak dalam kehampaan asli di atas tanah leluhur yang gelap. Matanya bersinar terang, seolah-olah semua benda bereinkarnasi, dan matahari serta bulan berputar. Di bawah pengamatannya, Qin Chen telah menemukan bahwa ada hubungan khusus antara kuburan darah di tanah leluhur yang gelap ini dan kecenderungan umum di langit. Selama itu didasarkan pada tren umum dari asal mula kegelapan di kehampaan dan arah kuburan darah di bawah, tren seluruh tanah leluhur yang gelap dapat berevolusi. Pada saat ini, banyak Tianjiao kuat yang hadir, tetapi Qin Chen duduk sendirian di tepi tebing. Dia sombong dan minum teh sendirian, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang hadir di seluruh puncak Tongtian, yang membuat semua Tianjiao kuat yang hadir saling memandang. Melihat Qin Chen minum sendirian membuat banyak orang kuat yang hadir tidak senang. Di antara Tianjiao kuat yang hadir, ada banyak tetua yang kuat, pejabat tingkat tinggi, dan bahkan patriark. Pada hari kerja, di antara pasukan mereka sendiri, mereka semua adalah eksistensi berpangkat tinggi. Jika bukan demi bertemu wanita terhormat Sikong, mengapa mereka harus begitu rendah hati? Untungnya, Nona Sikong belum melihatnya, tetapi dia membiarkan seorang pemuda berpura-pura berada di depannya, dan dia masih sangat sombong sehingga dia mengabaikan mereka, dan tidak menganggap mereka sebagai sesuatu sama sekali. Apalagi postur Peri Shen Huang, peri di benak semua orang, sebenarnya melayani Qin Chen seperti pelayan, membuatkan teh untuk Qin Chen, yang membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pria yang sombong, aku tidak tahu siapa di belakang orang ini, dia berani mengabaikan kita. Tidak peduli orang besar apa yang ada di belakangnya, cepat atau lambat orang ini akan selesai. Membunuh Pangeran Qilin tidak akan berakhir dengan baik, tunggu saja untuk ditangani. Ucap pria kuat mencibir dan berkata perlahan. Banyak orang diam-diam mengangguk setuju dengan kata-kata pria kuat ini. Pada saat ini, Qin Chen sama sekali tidak peduli dengan percakapan di sini, dan benar-benar tenggelam dalam perhitungan. Meskipun tanah leluhur yang gelap di depannya masih berkabut, dalam pandangan Qin Chen, itu semakin jelas. Saat ini, dengan suara mendengung, tiba-tiba, ada gelombang di kehampaan yang jauh, dan semua orang melihat ke atas. Di langit tak berujung, satu demi satu, hukum terang muncul, dan dalam hukum tak berujung, sosok seperti Dewi perlahan muncul, berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, langit dan bumi menyerah pada kakinya, dan bahkan kabut hitam dari tanah leluhur yang gelap ini menghilang dengan samar, dan matahari bersinar terang, seolah-olah telah berubah menjadi matahari yang terik di tanah leluhur yang gelap ini, dan bersinar pada semua orang. Nyonya datang. Ketika kekuatan hukum yang perkasa dan gemilang ini menyapu, hati semua Tianjiao kuat yang hadir terkejut. Ini adalah kedatangan wanita terhormat. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang dewi berjalan dalam hukum yang tak berujung. Dia masih berada di ujung kehampaan pada awalnya, tetapi pada saat berikutnya, dia melangkah langsung ke puncak Tongtian, seolah muncul di depan semua orang dari udara tipis. Seluruh proses hanya sepersekian detik, dan banyak Tianjiao yang hadir bahkan tidak dapat melihat bagaimana pihak lain mendaki puncak Tongtian, seolah-olah ruang di bawah kaki Putri Sikong menghilang begitu saja. Saya telah melihat Putri Sikong Zun. Ucap semua orang buru-buru memberi hormat. Putri Sikong Zun berjalan di puncak Tongtian, dengan teratai tumbuh di bawah kakinya. Setiap bunga teratai tampaknya membentuk hukum kegelapan yang paling sederhana, yang menakjubkan dan mempesona. Di depannya, wanita itu berpakaian biasa dan berpenampilan halus,
membuat orang tidak berani menatapnya, seolah dia adalah eksistensi terindah di dunia. Peri Shen Huang sudah sangat mulia dan cantik, kalau tidak dia tidak akan menarik perhatian Raja dan Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dibandingkan dengan Putri Sikong ini, Peri Shen Huang memucat dalam sekejap, seperti burung pegar melihat burung phoenix. Tidak peduli dalam hal temperamen, sikap yang mengesankan, atau penampilan, Peri Shen Huang lebih rendah dari pihak lain. Dengan wanita seperti itu, tak heran jika banyak pria yang pernah melihatnya sebelumnya tidak bisa melupakan wajahnya dan akan jatuh cinta padanya. Temui Yang Mulia, ucap banyak Tian Jiao bahkan berlutut tanpa merasa malu sama sekali. Bersujud di depan wanita seperti itu, mereka bahkan merasakan kebanggaan di hati mereka, seolah-olah merupakan kehormatan besar melihat wanita terhormat itu. Pada saat ini, banyak Tian Jiao kuat dan mulia membungkuk untuk memberi hormat, tetapi ekspresi mereka sama-sama saleh. Yang Mulia, lama tidak bertemu. Ucap Pangeran Qilin tampak hormat dan juga melangkah maju untuk memberi hormat, lalu berdiri dengan senyum terhangat di sudut mulutnya, matahari bersinar terang. Harus dikatakan bahwa Pangeran Qilin sangat tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia tampak ramah, tetapi melihat wajah Lady Sikong yang tiada taraf, dia tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Sejak bertemu dengan Yang Mulia Sikong untuk pertama kalinya, Pangeran Qilin jatuh cinta padanya secara mendalam. Justru karena inilah dia datang ke benua Yu Hitam ini secara khusus. Dia bahkan melepaskan beberapa kesempatan dan membiarkan leluhurnya pergi ke Sikong Seng dengan wajah malu untuk melamar pernikahan. Semuanya, sama-sama, tolong bangun. Ucap Lady Sikong melirik ke banyak Tian Jiao kuat yang hadir, dan ada jejak ketidaksenangan jauh di matanya, seolah-olah dia tidak senang karena keberadaannya telah bocor, tetapi ketidaksenangannya itu tidak terlihat, itu tersembunyi dengan baik, dan orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia tersenyum dan berbicara, suaranya sangat manis, dan ada otoritas yang tak tertahankan dalam suaranya yang manis. Ketika banyak orang berdiri, mau tak mau mereka menatap Lady Sikong di depan mereka, lalu buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung satu sama lain, seolah itu semacam penistaan. Lady Sikong berjalan perlahan, gerakannya sangat elegan dan mulia, seperti seorang dewi yang turun dari dunia fana, siapapun yang melihatnya pasti akan merasa terombang-ambing. Lady Sikong datang perlahan, menatap Pangeran Qilin, dan sepertinya mengenalinya. Meskipun dia tidak mengungkapkan apa-apa, ekspresi itu saja membuat hati Pangeran Qilin gelisah dan darahnya melonjak. Dan Pangeran Mingye yang berdiri di samping menegakkan punggungnya dengan lebih bersemangat, menunjukkan sisi paling percaya diri dan tampannya. Meskipun dia tahu bahwa Yang Mulia Sikong tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang seperti dia, tetapi jauh di lubuk hatinya dia selalu berangan-angan. Bukan hanya dia, tetapi Raja dan Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersemangat saat ini, betapa inginnya mereka disukai oleh Yang Mulia Sikong saat ini. Bahkan jika mereka bisa membuat Yang Mulia Sikong lebih memperhatikan mereka, maka tidak akan ada penyesalan di dalam hidup ini. Kami tahu bahwa Yang Mulia Sikong Zun akan datang dan secara khusus menyiapkan beberapa buah ajaib, yang semuanya merupakan keinginan kami. Saya berharap Yang Mulia akan menerimanya. Ucap Pangeran Qilin bergegas maju dan berkata, berusaha menjaga dirinya tidak rendah hati atau sombong. Lady Sikong melirik ringan ke meja dan kursi tidak jauh dikelilingi oleh lampu unicorn berwarna-warni, harta yang tak terhitung jumlahnya memicu keindahan. Dengan tampilan ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, mereka menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikan ini, dan jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari wanita terhormat, maka hati mereka akan puas. Tapi Lady Sikong meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berjalan maju, yang menarik perhatian semua orang. Ketika Lady Sikong mendekat, Pangeran Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikap dan keanggunannya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia, biarkan saya membimbing Anda." Namun, ketika Pangeran Qilin menyapanya dengan sikap paling tidak terkendali, Lady Sikong tidak berhenti, melainkan berjalan melewati Pangeran Qilin seperti air yang mengalir. Matanya sama sekali tidak tertuju pada Pangeran Qilin, tetapi melihat ke tebing tidak jauh dari puncak Tongtian. Di sana, Qin Chen memunggungi semua orang,
melihat tanah leluhur yang gelap di kejauhan, sama sekali mengabaikan semua yang ada di belakangnya. Seolah-olah, kedatangan Lady Sikong sama sekali tidak menggodanya. Postur yang sama sekali berbeda ini membuat wajah semua orang yang hadir menjadi jelek dalam sekejap. Di hadapan publik, Lady Sikong berjalan menuju Qin Chen perlahan, mengabaikan perhatian semua orang yang hadir, dan sepenuhnya mengabaikan tindakan Pangeran Qilin. Ini segera membuat Pangeran Qilin membeku di sana. Dia penuh dengan retorika, tetapi dia tidak dapat menggunakannya untuk sementara waktu, dan menelan semua retorika begitu dia membuka mulutnya. Perasaan ini seperti menelan burung, seperti lalat. Meskipun dia ingin Qin Chen membuat marah Lady Sikong, dia tidak ingin Yang Mulia Sikong tertarik oleh Qin Chen begitu dia muncul. Dia berharap Lady Sikong bisa melihat apa yang telah dia lakukan dan tergerak olehnya. Di bawah tatapan semua orang, Lady Sikong berjalan ke depan perlahan, sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Qin Chen, dan dalam beberapa saat, dia sudah dekat dengan tempat Qin Chen berada. Lady Sikong datang sendiri, seperti dewi yang turun ke dunia, yang membuat Peri Shen Huang dan yang lainnya yang menjaga Qin Chen buru-buru memberi hormat, dan berkata dengan gemetar, "Saya telah melihat Yang Mulia." Fei Yifel juga buru-buru memberi hormat dengan ekspresi hormat. Dia adalah inspektur Tanah Suci Sikong, dan Lady Sikong adalah pewaris Tanah Suci Sikong. Meskipun dia mengikuti Qin Chen sekarang, bagaimana dia bisa bersikap kasar saat melihat Lady Sikong? Hanya Qin Chen yang tetap tidak bergerak, seolah-olah dia bahkan tidak tahu ada seseorang yang datang di belakangnya. Langkah seperti itu langsung membuat Pangeran Mingye dan yang lainnya cemberut. Mata Lady Sikong menyapu tubuh Tian He Shengzi dan yang lainnya. Tian He Shengzi dan yang lainnya merasakan tatapan Lady Sikong, seluruh tubuh mereka menegang, dan mulut mereka menjadi kering karena gugup. Saat ini, Tian He Shengzi dan yang lainnya penuh emosi. Meski mereka bangga dengan diri sendiri, kekuatan apa yang mereka miliki di depan Nyonya Sikong? Itu hanya semut. Di hadapan Lady Sikong, pihak lain hanya perlu satu kata untuk menghancurkan tempat mereka. Biasanya, apalagi mereka, bahkan leluhur keluarga mereka tidak akan dapat melihat keberadaan seperti Lady Sikong. Tapi sekarang, mereka benar-benar bertemu Lady Sikong sangat dekat, dan bahkan bisa disaksikan oleh Lady Sikong. Semua ini karena Qin Chen. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan sebelumnya. Jika mereka kembali ke keluarga mereka dan memberitahu leluhur mereka bahwa mereka telah melihat Lady Sikong begitu dekat, leluhur mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka telah kehilangan akal dan menjadi gila. Peri Shen Huang juga tak terbayangkan ketika dia melihat Lady Sikong. Di dalam hatinya, Lady Sikong tidak hanya mulia dan tak tertandingi, tetapi juga kecantikan nomor satu di benua Yu Hitam. Melihat wajah asli Lady Sikong hari ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi dibayangi. Meskipun dia juga luar biasa, dia sangat percaya diri dengan kecantikannya, dan bahkan pernah meragukan kecantikan Lady Sikong, dan dia sedikit tidak puas. Tetapi sekarang, ketika dia benar-benar melihat Lady Sikong, dia tahu semua rumor itu. Sebenarnya, tidak ada kepalsuan, bahkan lebih dibesar-besarkan dari rumor tersebut. Apakah kamu dari Tanah Suci Sikong saya? Pada akhirnya, pandangan Lady Sikong tertuju pada Fei Yifel. Ya, Kapten Brigade Patroli ke-8 dan Skuadron ke-5 di bawah komando Tanah Suci Sikong, Fei Yifel, telah bertemu dengan Yang Mulia Sikong. Ucap Fei Yifel buru-buru berkata dengan hormat. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, orang ini memang inspektur di bawah komando Tanah Suci Sikong. Lady Sikong mengangguk, dan matanya tertuju pada Qin Chen di depannya. Siapa orang ini? Dia sedikit mengernyit, dan menatap Qin Chen entah kenapa. Di mata orang lain, Qin Chen hanya duduk di sana dengan santai, seolah mengabaikan siapapun. Dari mata Yang Mulia Sikong, ada aura yang tidak bisa dijelaskan melonjak di tubuh Qin Chen. Aura semacam ini bahkan sepertinya terintegrasi dengan tanah leluhur yang gelap ini. Ini, ucap Fei Yifel tampak bingung. Salah satunya adalah putri terhormat Tanah Suci Sikong, Putri Tuan Sikong, dan yang lainnya adalah utusan Kaisar. Jika itu orang lain, dia akan menjawab dengan hormat jika Lady Sikong menanyakan pertanyaan seperti itu. Tetapi utusan Kaisar memiliki status yang luar biasa, jadi dia tentu saja tidak berani mengungkapkan identitasnya sampai Tuan tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya. Karena itu,
Dia hanya tersenyum kecut, tetapi tidak menjawab. Ini membuat Lady Sikong sedikit mengernyit. Di belakang Fei Evil, Qin Chen sama sekali mengabaikan pertanyaan Nona Sikong, bahkan tanpa menoleh. Pada saat ini, mata Qin Chen masih tertuju pada dunia leluhur yang gelap di depan, dan dia menghitung rotasi langit dan bumi.